Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil yaitu tentang teks cerita sejarah, konsep struktur dan ciri kebahasaan. Disampaikan oleh Dr. Andes Karjaya, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon. Pada pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan dikemukakan. Yang pertama tentang konsep teks cerita sejarah. Yang kedua, macam-macam teks cerita sejarah menyangkut fiksi atau novel sejarah dan non-fiksi teks cerita sejarah. Yang ketiga, ciri-ciri dan perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Yang keempat, struktur teks cerita sejarah yang berisi struktur novel sejarah dan struktur teks cerita sejarah. Bagian akhir akan kita bicarakan tentang ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Konsep teks cerita sejarah. Konsep teks cerita sejarah ini termasuk dalam karya sastra sehingga bersifat imajinatif. Pada cerita sejarah tentu saja dari fakta-fakta yang ada kemudian dibuatkan sebuah pemikiran agar dapat menarik. Selain itu, teks jenis ini haruslah mengandung peristiwa sejarah. Karena pada dasarnya teks cerita sejarah yaitu sesuatu yang terjadi dan bernilai sejarah. Namun, tidak semua kejadian di masa lampau itu termasuk peristiwa sejarah. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang masuk dalam peristiwa sejarah. Syarat-syarat teks cerita sejarah yaitu kejadian tersebut harus memiliki pengaruh terhadap banyak orang, unik, abadi, serta sesuatu yang dianggap penting. Yang tentu saja dalam hal ini berhubungan dengan sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Kalau belajar tentang konsep teks cerita sejarah, ada beberapa hal yang perlu diingat. Jadi, teks jenis ini termasuk ke dalam karya sastra imajinatif yang mengandung unsur sejarah. Macam-macam teks cerita sejarah. Cerita teks sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Penggolongan pada fiksi atau novel sejarah. Contoh buku yang termasuk dalam fiksi ini adalah novel, cerpen, legenda, dan roman. Sedangkan pada non-fiksi, teks cerita sejarah, yaitu contoh buku yang termasuk dalam non-fiksi atau teks sejarah, yaitu biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan catatan sejarah. Ciri-ciri dan perbedaan novel sejarah dengan teks cerita sejarah yaitu pada teks cerita sejarah, judul harus bersifat eksplisit. Maksudnya, judul harus menggambarkan isi. Sedangkan pada novel sejarah, judul bisa bersifat eksplisit, bisa bersifat implisit. Namun, lebih banyak judul bersifat implisit, artinya judul tidak menggambarkan cerita, tapi suatu yang menarik yang dibuat agar membaca penasaran untuk membaca lebih lanjut. Pada orientasi teks cerita sejarah berisi pengantar, tujuan, dan pendahuluan. Berbeda dengan orientasi pada novel sejarah, yaitu berisi
pengenalan tokoh, dan latar. Pada teks cerita sejarah, komplikasi bersifat gradual, yaitu secara berurutan. Sedangkan pada novel sejarah, komplikasi bersifat hierarkis atau berhubungan satu dengan yang lain. Resolusi pada teks sejarah bersifat kesimpulan, sedangkan resolusi pada novel sejarah bersifat penyelesaian konflik. Pada teks cerita sejarah tidak memiliki koda, sedangkan pada novel sejarah terdapat koda. Dan ada juga pada novel sejarah yang tidak ada kodanya. Struktur teks cerita sejarah ini yang ada dalam sebuah cerita akan memudahkan penulis sehingga alur cerita menjadi jelas. Pesan yang ingin disampaikan penulis juga dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca. Pada struktur novel sejarah, orientasi adalah bagian awal dalam struktur novel sejarah adalah orientasi. Pada bagian ini bersifat pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, sudut pandang, dan juga hubungan dari para tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada tahap pengungkapan peristiwa, mulai menceritakan peristiwa atau kejadian yang akan menimbulkan suatu konflik nantinya. Sedangkan pada bagian raising action atau menuju konflik, pada tahap raising action ini, penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit atau yang biasanya dikatakan dengan rumitan. Komplikasi, pada bagian ini konflik yang muncul sudah mulai muncak atau di tahap klimaks, yaitu tahap ketika cerita ini sampai pada satu permasalahan yang sangat genting. Kemudian ada resolusi. Setelah muncaknya konflik, tentu saja harus ada penyelesaian sebuah resolusi. Nah, di bagian ini menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Sedangkan bagian koda ini merupakan sebuah pilihan. Ada yang isinya berupa pengulangan permasalahan untuk penyelesaian atau penilaian atau suatu hal yang bersifat bagaimana agar si pembaca dapat mengerti isinya atau sebuah penjelasan. Tapi pada bagian ini merupakan pilihan. Jadi tidak setiap novel sejarah ada kode. Kode ini bersifat pilihan, jadi tidak semua novel sejarah memiliki kode. Kode merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Pada struktur teks cerita sejarah, bagian yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini, pengarang mulai mengenalkan topik yang akan dibahas atau akan dibicarakan. Misalnya, kalian ingin menceritakan asal-usul uang, maka di bagian ini, kalian akan menjelaskan mengenai apa itu uang terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan pada peristiwa yang kedua, yaitu urutan peristiwa. Pada bagian ini, peristiwa akan dijelaskan secara gradual. Apa itu gradual? Gradual yakni berangsur-angsur, kronologis, atau sesuai dengan waktunya. Misalnya, saat menjelaskan asal-usul uang, kalian bisa menceritakan berdasarkan waktunya atau tahunnya. Reorientasi ini berada pada bagian akhir cerita. Pada tahap ini, kalian meninjau kembali mengenai topik yang dibahas. Dapat berupa kritik atau saran.
Ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, kata ganti orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya sebagai orang luar dari cerita dan mengisahkan orang lain di dalam cerita. Nah, kata ganti orang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat tunggal, ia, beliau, dia, dan nya. Dan yang bersifat jamak, yaitu mereka. Selain itu, di dalam teks cerita sejarah, kata ganti orang ketiga bisa juga berupa nama atau nama tokoh. Keterangan waktu pada masa lampau, yaitu keterangan waktu merupakan keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa berlangsung. Biasanya menunjukkan masa lampau. Contohnya, pada zaman, waktu itu, pada tahun, dan seterusnya. Keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi peristiwa sejarah. Biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Sedangkan konjungsi temporal atau waktu, konjungsi temporal adalah sebuah kata hubung yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu intra kalimat yang berisi konjungsi yang berada di dalam satu kalimat. Contohnya, setelah itu, lalu, kemudian. Atau yang antar kalimat. Konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan lainnya. Contohnya, selanjutnya, sebelumnya, dan yang kelima, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi kausalitas adalah sebuah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu intra kalimat yang berupa konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam satu kalimat. Contoh, karena atau sebab. Dan yang antar kalimat. Konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat. Konjungsi itu yang dapat digunakan diantaranya adalah oleh sebab itu, oleh karena itu. Yang keenam adalah nomina. Kata yang mengacu pada suatu nama seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nomina terbagi menjadi tiga, yaitu modifikatif atau unsur inti ditambah pewatas. Hari Rabu misalnya, bulan Januari, tahun ke-8. Kemudian yang bersifat koordinatif. Semua inti atau semua bagiannya adalah merupakan bagian inti. Seperti pada kata sandang pangan, hak kewajiban, tanah air. Yang dimaksud semua inti di sini adalah masing-masing dari kata tidak dapat dihilangkan salah satunya. Sebab dua-duanya mempunyai arti yang kuat atau arti yang pokok. Ada yang bersifat apositif atau keterangan yang merupakan keterangan dari satu hal. Misalnya, Raja Majapahit, Raden Wijaya, Sunan Gunung Jati, dan sebagainya. Di situ terdapat keterangan. Yang tujuh, verba. Verba merupakan kata yang menunjukkan tindakan. Biasanya ditandai oleh imbuhan me, ber, ter, di, mekan, dikan. Contohnya melihat, melukis, dan diserahkan. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang cerita sejarah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.